Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Eee, Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan, sehat walafiat ya, dalam mengikuti, diklat ataupun berbagai macam aktivitas, teman-teman semua. Iya, baik, kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk, melakukan paparan review, terkait dengan salah satu materi yang disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Dr. Syihabuddin Syahid MSI, sebagai salah satu narsum pada, kegiatan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti yang, eee, kita ikuti. Ya, review ini merupakan salah satu, eee, tugas yang harus dilakukan oleh, para peserta. Oke baik, kita langsung aja mencoba untuk, mereview materi tersebut. Oke, adapun judul yang Eee, kita akan coba review adalah tentang, eee, materi tentang teori, belajar dan motivasi belajar. Ya, jadi ini salah satu materi yang, sangat-sangat, penting sekali ya, sangat penting sekali. Oke baik. Ya, adapun, eee, salah satu tujuan setelah kita mengikuti materi ataupun kita mereview materi diharapkanlah, kita dapat memahami serta mengembangkan ya, model teori belajar itu seperti apa. Kemudian kedua, mampu melakukan motivasi diri, ya, diri kita sendiri sebagai salah seorang pengajar ataupun, kepada teman-teman mahasiswa untuk, memotivasi agar mereka bisa terus semangat, belajar. Oke. Ya, berikutnya kita coba masuk dari definisi, teori itu sendiri ya. Dalam beberapa literatur, teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis ataupun rasional, kemudian empiris atau sesuai kenyataan, juga, simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Jadi itu definisi dari, teori. Kemudian yang berikutnya, belajar ya merupakan sebuah aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai seorang individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dengan belajar esensi dari, teori di sini menjelaskan bahwa akan ada suatu perubahan terhadap perilaku, individu. Ya dia jadi lebih tahu, dia jadi, punya keterampilan, ya seperti itu. Kemudian untuk motivasi itu sendiri adalah sebuah dorongan, sebuah hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Jadi ketika kita ingin mencapai sebuah, tahapan ya, kita termotivasi atau kita memiliki, rangsangan apa yang harus kita lakukan ya untuk mencapai itu. Jadi, esensinya di situ. Adanya motivasi memunculkan stimulus, bagi individu. Jadi ada rangsangan-rangsangan yang diberikan, terhadap, seorang individu, agar dia memiliki apa ya, semacam spirit ataupun, daya juang lebih ya untuk mencapai suatu. Ya, kemudian, dari teori-teori yang, berkembang ya terkait dengan teori belajar, kemudian, paham-paham yang, mendefinisikan tentang, teori belajar itu sendiri, ya, di sini coba kita, eee, paparkan sedikit. Teori belajar adalah sebuah teori pragmatik dan elektik, ya, atau teori, dengan, atau demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek masanya saja, atau mementingkan aspek dosennya saja, atau kurikulumnya saja. Atau di sini bisa kita, asumsikan bahwa teori belajar yang baik adalah teori belajar yang di situ tidak hanya fokus pada salah satu aspek saja,
ya, tapi bagaimana dari sisi mahasiswanya, kemudian dari dosennya, ya, kemudian kurikulumnya ataupun hal-hal lain, ya itu bisa saling mendukung atau saling melengkapi di sini. Kemudian beberapa aliran teori belajar ya yang muncul dari pandangan para ahli psikolog ya psikologi. Yang pertama adalah ada aliran tentang tingkah laku ya behavior. Kemudian yang kedua adalah aliran kognitif, kemudian ada humanistik, kemudian yang keempat ada positivistik ya, yang kelima adalah cybernetik. Apa itu tentang aliran tadi coba kita definisikan satu persatu. Iya, yang pertama kita mulai dari aliran atau mazhab tentang tingkah laku yang dia di sini menekankan pada hasil dari proses belajar. Ya. Deskripsi dari aliran ini adalah belajar merupakan kegiatan yang dapat mengubah. Ya, belajar itu mampu mengubah perilaku individu ya dan merupakan respon dari stimulus. Ya, jadi ini deskripsi dari aliran ini. Kemudian poin penting dari aliran ini adalah proses belajar yang menggunakan stimulus rangsangan-rangsangan di sini. Bagaimana yang kita didik atau para mahasiswa bisa mendapatkan sebuah stimulus atau rangsangan yang baik di sana. Ya. Kemudian para ahli yang menggunakan aliran ini diantaranya adalah Thorndike, kemudian Edwin Gutierrez dan Skinner. Ya, jadi ini tiga ahli ini yang menggunakan aliran dari mazhab tingkah laku. Ya. Thorndike menjelaskan bahwa belajar itu berupa stimulus dan respon. Ya, belajar itu keterikatan antara stimulus dan respon. Kemudian belajar dari sederhana ke yang rumit. Jadi belajar itu ada tingkatan-tingkatannya yang biasa dulu, sederhana dulu, baru menapaki ke hal-hal yang lebih rumit lagi. Kemudian memandang bahwa ujian itu sangat penting untuk melihat sejauh mana proses belajar yang dilakukan. Kemudian situasi belajar sesuai dengan keadaan real. Jadi konsep-konsep pembelajaran yang diberikan itu lebih banyak ya menggunakan contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sekitar nyata ya. Kemudian adanya kontrol positif. Ini pandangan dari Thorndike. Kemudian berikutnya lah pandangan dari Edwin Guthrie ya menjelaskan bahwa stimulus dan respon bersifat sementara ya. Teori pembelajarannya ya di situ ada stimulus ya, tapi tidak selalunya kita harus memberikan stimulus di sini jelaskan. Hukuman memegang peranan penting. Jadi menurut pandangan Edwin ya Guthrie bahwa punishment itu bisa jadi salah satu memegang peran yang sangat penting di sini. Kemudian proses pembelajaran itu dalam bimbingan. Jadi tetap ada kontrol ataupun pendampingan dari pengajar ya terhadap pembelajar dalam hal ini adalah mahasiswa. Kemudian tidak memberikan tugas yang diabaikan. Jadi sebisa mungkin ketika seorang pengajar itu memberikan tugas itu tidak diabaikan atau dikerjakanlah oleh mahasiswa. Kemudian ketiga adalah menurut pandangan Skinner ya. Skinner menjelaskan bahwa informasi diberikan secara bertahap. Ya, secara bertahap. Kemudian adanya feedback ya ketika kita memberikan stimulus, adanya respon yang baik dari mahasiswa. Kemudian para individu belajar sesuai dengan caranya. Jadi masing-masing mahasiswa itu memiliki cara belajar yang bisa dikatakan berbeda satu sama lain di sini. Kemudian tujuan belajar disampaikan di awal. Jadi ketika seorang pengajar ingin menyampaikan sebuah paparan materi, dia harus bisa menjelaskan bahwa apa sih esensi pentingnya dari materi yang akan dipelajari pada saat itu sehingga mahasiswa itu bisa tertarik dengan apa yang akan dia pelajari di situ. Kemudian motivasi dianggap sebagai penguat ya, memberikan motivasi bisa menguatkan dalam proses pembelajaran.
Ya, ini tadi 3 pandangan para ahli yang sama-sama menganut aliran perilaku ya dalam memandang sebuah teori belajar. Kemudian beberapa aplikasi perilaku dalam proses belajar mengajar ya. Dia bisa menentukan tujuan instruksional. Kemudian yang kedua, menganalisa lingkungan kelas. Kemudian bisa menentukan materi pelajaran, pokok bahasan, topik, dan lain-lain. Memecahkan materi pelajaran menjadi bagian kecil-kecil, memecah materi pelajaran menjadi bagian yang terkecil. Ada pemetaan lebih di breakdown lagi di sini. Kemudian menyajikan materi pelajaran, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, tugas. Ini salah satu stimulus yang diberikan oleh seorang dosen. Beberapa di antaranya adalah kita bisa memberikan pertanyaan, kemudian melakukan sebuah tes ataupun latihan, serta bisa memberikan beberapa tugas-tugas. Mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, ya, jadi dilihat sejauh mana feedback yang baik, ya, apakah respon yang diberikan oleh para mahasiswa itu bagus atau tidak. Yang kedelapan adalah memberikan penguatan atau positif maupun negatif. Yang kesembilan, memberikan stimulus baru ataupun rangsangan-rangsangan baru terhadap para mahasiswanya. Yang kesepuluh adalah mengevaluasi hasil belajar, dan terakhir adalah bisa memberikan penguatan ya terhadap proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Oke, kalau tadi yang pertama adalah aliran tentang perilaku, yang kedua adalah aliran atau mazhab yang menjelaskan tentang kognitif ya, dan di sini menekankan pada proses ya. Deskripsi yang bisa kita ambil dari aliran ini bahwa belajar merupakan sebuah proses ya, proses berpikir ya yang muncul di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Poin pentingnya adalah aktif untuk memahami pengalaman, kemudian tergantung pada apa yang individu ketahui, kemudian membangun pemahaman daripada catatan ya. Jadi lebih banyak dia bisa memahami karena adanya proses tadi ya. Catatan-catatan hanya sebagai pendukung saja, tidak, poin pentingnya tidak di catatan di sini. Perubahan dalam struktur mental seseorang ya, bisa merubah mental seseorang. Kemudian sama seperti aliran sebelumnya, aliran ini juga diilhami atau dipopulerkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah Jean Piaget, kemudian yang kedua adalah J.A. Brunner, kemudian yang ketiga adalah David Ausubel. Ya, kita lihat bagaimana pandangan-pandangan mereka terhadap aliran ini. Dan Piaget menjelaskan bahwa individu itu memiliki kognitif ya untuk memahami dan menanggapi. Proses belajar melalui tahapan asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Jadi ini proses tahapan-tahapan belajar ya. Kemudian menurut pandangan C.A. Brunner, ya, yang pertama adalah berinteraksi dengan cara mengeksplor dan percobaan. Jadi lebih banyak mengeksplor sebuah keadaan ya, sebuah kasus ya di situ. Ditentukan melalui cara mengatur materi ajar. Kemudian yang berikut adalah proses belajar melalui tahapan enaktif, ikonik, dan simbolik. Kemudian yang terakhir adalah menurut pandangan David Ausubel menjelaskan bahwa proses pembelajaran itu menggunakan konsep ya, demonstrasi, diagram, ilustrasi, dan lain. Jadi dijelaskan ya, ada yang bisa dilihat atau bisa menarik ya perhatian. Kemudian berikutnya adalah asimilasi pengetahuan lama dan baru ya, ada perubahan ataupun penggabungan ataupun ada proses ya yang dilalui. Kemudian terakhir adalah proses belajar melalui tahapan memperhatikan, stimulus, memahami ya, kemudian menyimpan dan menggunakan informasi. Jadi ini pandangan aliran kedua menurut ahli. Yang ketiga adalah aliran atau mazhab humanistik atau menekankan pada isi ya atau apa yang dipelajari. Menjelaskan bahwa belajar merupakan sebuah usaha untuk memanusiakan manusia.
Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dikatakan berhasil proses pembelajaran itu jika dia bisa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Kemudian poin penting dari aliran ini adalah memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuannya tercapai. Ya, tekniknya bebas, yang penting tujuan pembelajaran bisa tercapai. Pengalaman konkret, ya, mengalami pengalaman tetapi belum telah tahu makna. Ya, jadi bisa memahami atau memiliki pengalaman, tapi di sini dia terkadang tidak memahami makna ataupun belum memahami makna. Ya, bisa bisa di poin pentingnya di sini. Kemudian konseptualisasi, berteori terhadap pengalaman. Kemudian terakhir adalah eksperimentasi, mengaplikasikan ke situasi baru. Jadi apa yang dia dapat, gimana kalau misalkan itu dipindah atau digeser ke dalam situasi yang berbeda. Beberapa ahli yang menggunakan aliran ini atau mempopulerkan aliran ini, yang pertama adalah Bloom and Cardwell, kemudian ada Honey and Mumford, kemudian ada Habermas. Bloom and Cardwell menjelaskan bahwa dalam belajar, mahasiswa harus mengenai 3 ranah. Ya, apa saja 3 ranah itu? Yang pertama adalah kognitif. Kognitif itu berisikan tentang pengetahuan, pemahaman, mampu melakukan aplikasi, analisa, sintesis, dan melakukan sebuah evaluasi. Ya. Kemudian tahapan yang ketiga, dia harus menguasai psikomotor, ya, atau dia bisa menirukan, penggunaan, ketepatan, merangkai, ya, kemudian naturalisasi. Dan terakhir adalah ranah yang harus dikuasai oleh mahasiswa tentang afektif, ya, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamatan. Ini menurut pandangannya Bloom and Cradwell. Kemudian menurut pandangan Honey and Mumford, ya, dijelaskan bahwa proses pelajaran harus mampu memunculkan aktivis, ya, reflektor, teoris, dan pragmatis di sini, ya, harus memunculkan ini. Kemudian menurut pandangan Habermas bahwa teori belajar dia harus mulai dari belajar masalah teknis, ya, praktis, kemudian emansipatoris. Ya, ini menurut menjelaskan para ahli di sini. Yang keempat adalah aliran konstruktivistik, ya. Aliran konstruktivistik. Jadi kalau misalkan kita ingat di penelitian, ya, ada positivistik, kemudian ada konstruktivistik atau misalkan interpretif, kemudian ada pragmatif, ya, kemudian ada campuran dan lain sebagainya. Aliran ini menjelaskan bahwa belajar itu merupakan sebuah proses di mana pembelajar secara aktif dia bisa melakukan sebuah konstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan ataupun konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Ya, jadi diharapkan dengan aliran ini, ya, konstruktivistik ini, seorang mahasiswa dia bisa dengan apa yang dia punya dia bisa membangun sebuah hal, ya. Kemudian poin pentingnya adalah pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Ya. Ahli yang mempopulerkan ini atau menganut aliran ini adalah Lev Semenovich-Vygotsky. Ya, ya, Lev Semenovich-Vygotsky. Yang menjelaskan bahwa ada 2 konsep penting dalam konstruktivisme, ya, menurut Vygotsky. Yang pertama adalah zone of proximal development, yaitu jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau dengan kerjasama dengan teman-teman sebaya yang lebih mampu. Jadi mencoba untuk mengembangkan apa yang dia miliki sebelumnya, pengetahuan apa yang miliki sebelumnya, dengan adanya interaksi dengan orang dewasa. Dalam hal ini mungkin dalam kelas bisa diambil alih oleh pengajar, ya, atau bisa dia diskusikan dengan rekan-rekan kelompok gitu misalkan.
Yang kedua adalah konsep dalam yang dimunculkan oleh Vygotsky adalah scaffolding atau pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian bantuan tersebut secara perlahan mulai dikurangi ya, sehingga dia bisa mandiri terhadap apa yang dia kejar dalam proses di sini adalah pengembangan pengetahuan yang dimiliki. Jadi di awal tuh didampingi, berikutnya coba lepas ya secara perlahan, ya memberikan kepercayaan kepada dia. Ya. Kemudian yang kelima adalah aliran atau mazhab sibernetik. Ya, dia aliran yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajari, menjelaskan bahwa belajar adalah pengolahan informasi. Sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Poin pentingnya adalah algoritmik menuntut berpikir, sistematis, tahap demi tahap menuju target tertentu. Ya, ada tahapannya. Kemudian pendekatannya adalah heuristik, menuntut berpikir divergen, ya, menyebar. Kemudian ada tipe Wallace, ya, mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih khusus. Kemudian terakhir adalah tipe serialis, berpikir secara algoritmik. Ya. Jadi ini dikemukakan oleh ahli Landa, dia menjelaskan tentang tadi pendekatan algoritmik dan heuristik. Kemudian ada Pass and Scott, dia menjelaskan tipe mahasiswa yang Wallace dan serialis. Ya, jadi ini masing-masing para ahli dia bisa memunculkan sebuah aliran mazhab tentang teori pembelajaran yang ada. Jadi ada yang berdasarkan perilaku, ada yang berdasarkan konstruktivistik, ya dia poin pentingnya ada yang diisi, diproses, dihasil. Kemudian yang kelima ini dia fokusnya pada sistem informasi. Ya. Nah, terkadang ketika kita memberikan sebuah proses pembelajaran di kelas, ya kita mencoba untuk membangun minat, ya mencoba untuk merangsang teman-teman mahasiswa. Ya, beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama, gunakan metode instruksional yang bervariasi. Instruksional, pola pembelajaran atau instruksi yang bisa kita berikan itu bervariasi. Variasi media, ya media mungkin kalau misalkan kita biasanya datang langsung memberikan paparan, kita bisa melakukan sebuah variasi, mungkin kita bisa tampilkan sebuah video, kita bisa tampilkan sebuah cuplikan ataupun potongan berita yang esensi dari materinya adalah bisa mendukung pembelajaran ya yang kita lakukan. Bila tepat gunakan humor dalam presentasi. Ya, ada jokes-jokes gini atau misalkan ada ice break ya yang bisa kita gunakan agar bisa memecah suasana biar nggak tegang. Menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep ya. Artinya di sini menjelaskan bahwa ketika kita memaparkan sebuah hal, diusahakan bahwa kita bisa mengkomparkan itu dalam sebuah kasus yang real, yang artinya mahasiswa bisa mengenal, oh ternyata ini bisa diaplikasikan di sini atau ini akan berakibat seperti ini yang seperti ada dalam sekitar dia. Kemudian gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Jadi ketika kita dalam beberapa saat sudah memberikan materi, kita bisa melemparkan pertanyaan kepada mahasiswa atau memberikan kesempatan ya. Artinya kita melibatkan dalam proses pembelajaran di situ. Ya, ini beberapa strategi merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Berikutnya adalah strategi yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan relevansi perkuliahan. Ya, relevansi adalah hubungan. Ya, artinya hari ini kita belajar apa, terus untuk apa? Ya, ada hubungan poin penting yang bisa kita sampaikan di situ. Sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari. Ya, jadi setelah mahasiswa mempelajari materi ini, maka dia akan dijelaskan ya, sehingga dia bisa lebih tertarik lagi di situ. Kemudian menjelaskan manfaat pengetahuan yang akan dipelajari ya, berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Kita coba mensondingkan ini next ketika mereka sudah selesai melakukan atau mengikuti pendidikan, ya ilmu yang diajarkan pada saat ini apa? Coba kita compare-kan ketika mereka masuk ke dalam dunia industri ataupun dunia
persaingan itu seperti apa, mereka mempersiapkannya. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh, latihan ataupun tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Ya, misalkan kalau saya itu kan, mengajar di Diploma 3, lebih banyak nanti meluluskan SDM di, hotel, kemudian ada S1 yang nanti lebih banyak berperan di dunia pariwisata, ya. Misalkan kalau kita hotel gitu ya, ada salah satu materi tentang bagaimana menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, bagaimana cara nanti ketika mereka masuk ke dalam sebuah industri, teori yang kita ajarkan tentang loyalitas pelanggan itu bisa mereka, terapkan pada salah satu profesi yang akan dipilih oleh mereka nantinya. Kemudian ini strategi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kepuasan, ya, kepuasan, dalam hal ini adalah, semua pihak yang, terkait dengan proses pembelajaran, ya bisa dikatakan dari sudut pandang mahasiswa sendiri. Gunakan pujian secara verbal atau umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya, ya. Berikan respon positif ketika, mahasiswa sudah mencoba untuk memaparkan, materinya gitu misalkan atau argumennya ya. Jangan memunculkan di sini jelaskan ancaman atau sejenisnya ya, atau bisa dikatakan, punishment atau gestur yang nggak bagus di situ. Kemudian berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya, ya, kasih kesempatan, takutnya mereka lupa gitu ya. Minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan, ya. Jadi, mendorong mahasiswa yang di sini bisa dikatakan pengetahuannya lebih, bagus untuk, mendampingi atau istilahnya, memberikan pendampingan terhadap, teman-teman lain yang, dirasa masih belum paham. Membandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain, ya. Jadi jangan pernah membandingkan antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa lain, tapi mencoba untuk membandingkan bahwa apa yang mereka lakukan itu, lebih baik dibandingkan apa yang kita pernah lakukan, di masa lalu, ya. Atau bisa kita juga, mengembangkan atau memainkan sudut pandang mereka apa yang sudah mereka capai sekarang, ya, itu merupakan hasil apa yang, eee, mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka lakukan sekarang adalah usaha untuk mencapai, keberhasilan, di masa-masa berikutnya. Kemudian, beberapa strategi yang bisa meningkatkan untuk kepercayaan diri. Jadi terkadang mahasiswa itu dia merasa nggak pede, ya, atau misalkan, ada beberapa tipikal yang, introvert gitu, misalkan tertutup, ya. Beberapa cara yang bisa kita gunakan adalah memperbanyak pengalaman berhasil membawa mahasiswa, ya. Pengalaman bagi mahasiswa, munculkan pengalaman bagi mahasiswa, ya. Kemudian perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil, biar lebih intens lagi di sini. Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratan, tujuan eksternal dan kriteria tes pada awal, kuliah. Ya, jadi di sini ada meningkatkan harapan untuk berhasil, ya, meningkatkan harapan untuk berhasil. Misalkan kita di sini di awal melakukan sebuah pretest, hasil tidak bagus, tapi, kita membangun kepercayaan diri mereka bahwa next, dengan adanya proses pembelajaran ke depan, mereka akan bisa lebih baik lagi di sini. Tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa, jadi harus ditumbuhkan, kepercayaan diri mereka. Kemudian berikan umpan balik yang konstruktif atau, membangun. Jadi kita, bukan hanya mahasiswa yang memberikan feedback kepada kita, tapi bagaimana kita juga bisa memberikan feedback yang, bermuara pada mereka bisa memiliki confidence yang, bagus di sini, ya. Nah, kita akhiri coba dengan quotes ya. Kalau salah masih bisa diperbaiki, jika gagal masih bisa diulang, jika jatuh masih bisa bangkit lagi, tetapi jika Anda menyerah, maka semuanya itu, selesai. Ya, jadi, ini quotes yang, sering saya sampaikan di, depan teman-teman mahasiswa. Jadi jangan sampai mereka menyerah, tapi coba untuk, fight dengan, apa yang, mereka jalankan sekarang, seperti itu. Oke, baik, mungkin itu kira-kira, review materi yang, bisa saya sampaikan, sebuah,
pandangan atau paradigma baru yang menurut saya sangat-sangat bagus sekali buat teman-teman, peserta, terlebih buat saya yang, basically-nya adalah seorang bukan berasal dari, eee, akademik yang, eee, pada ending-nya sebagai seorang mengajar ya, tapi berawal dari praktisi. Tapi dengan adanya, eee, pekerti ini melalui materi-materi yang disampaikan, kemudian, eee, bisa bisa, meningkatkan kepercayaan diri, bisa meningkatkan, keterampilan dan, kualitas, para pengajar yang ada di Indonesia pada khususnya, sehingga kualitas pendidikan kita bisa terus, meningkat nantinya. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih banyak atas, waktunya sudah mau menyimak, video ini. Semoga memberikan sebuah pandangan yang baik dan bisa, memberikan motivasi juga pengetahuan tambahan buat, teman-teman yang, memutuskan untuk memainkan peran sebagai seorang, tenaga pengajar, ya. Saya kira itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.